Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita dapat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Jemaat Galang Ningyang Bian Base pada pagi hari ini, Jumat 12 Desember 2025. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita pada hari ini dan sepanjang hari ini, marilah kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus Bapa, Engkau memberkati dalam istirahat kami. Kau bangunkan kami pada hari ini, di hari yang baru ya Bapa. Bapa, sebelum kami melaksanakan segenap aktivitas, tugas tanggung jawab serta pelayanan kami di sepanjang hari ini, berfirmanlah kepada kami ya Bapa. Kami akan membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati setiap kami, Kau berikan kami hati yang baik, telinga yang baik, sehingga kami mampu mendengarkan firman Tuhan dan meresapinya. Demikian juga bagi anak-Mu ini ya Bapa, yang Kau izinkan untuk menyampaikan firman-Mu, Kau berkati sehingga otoritas Tuhanlah yang berkuasa atas kami, sehingga kebenaran akan firman Tuhan dapat tersampaikan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan untuk hari ini terambil dalam Puji dan Janji, 2 ayat dalam Puji dan Janji. Yang pertama adalah dari Yesaya 64 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Firman yang kedua terambil dalam Lukas 1 ayat 31 dan 32. Malaikat itu berkata kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang harus engkau beri nama Yesus. Ia akan menjadi agung dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu, banyak agama yang percaya kepada Allah, tetapi hanya iman Kristen yang mengajarkan bahwa Allah sendiri turun menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Inilah inti dari Injil, inti dari Natal, dan inti dari keselamatan kita. Manusia tidak mampu naik kepada Allah dengan usahanya sendiri, maka Allah sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Inilah makna inkarnasi firman yang kekal menjadi manusia. Yesaya hidup di masa penuh kekacauan, bangsa Israel memberontak, Yerusalem terancam hancur, dosa merajalela. Dalam seruannya, Yesaya mewakili teriakan manusia yang rindu pada suasana damai. Ini adalah kerinduan terdalam manusia, bukan hanya kelepasan dari masalah, tetapi kehadiran Allah yang nyata. Itu adalah teriakan jiwa manusia yang lelah akan ketidakadilan, dosa, dan kehancuran. Berabad-abad setelah seruan Yesaya, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, engkau akan melahirkan Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Inilah jawaban paling ekstrim dan penuh kasih. Allah benar-benar turun dari surga menjadi manusia, bernama Yesus. Bukan malaikat yang diutus, bukan hanya pesan yang dikirim, tetapi Allah sendirilah yang turun, lahir, tumbuh, menderita, dan mati bersama dengan
bersama manusia. Yesus bukan manusia biasa yang dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ia tidak tinggal diam di surga, tetapi masuk ke dunia yang rusak karena Ia mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, salah satu misteri terbesar dan terindah dalam iman Kristen adalah bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi rela menjadi manusia, merendahkan dirinya ke dalam ruang dan waktu ciptaannya sendiri. Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala pemahaman, dengan sukarela masuk ke dalam batas dunia manusia yang fana. Ia mengambil rupa seorang hamba, mengalami kelahiran, pertumbuhan, kelaparan, kelelahan, suka dan duka hidup insani, bahkan menyerahkan dirinya pada penderitaan dan kematian yang hina. Inkarnasi ini merupakan tindakan kasih yang syarat makna luar biasa. Sebuah penjelmaan ilahi yang bukan sekedar kunjungan, melainkan penyatuan hakiki melalui kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus. Terpenuhilah kerinduan terdalam umat manusia akan penyelamatan. Dalam dirinya kasih Allah yang sejati dinyatakan dan dipulihkan, membangun kembali hubungan yang telah rusak antara Sang Pencipta dan ciptaannya, serta membuka jalan bagi penebusan dan perdamaian yang kekal. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua dan memberkati sekalian kita. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa atas firman yang telah Kau anugerahkan bagi sekalian kami. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan yang telah hadir, Tuhan yang telah datang ke dunia, karena Engkau tidak sampai hati melihat kami binasa ya Bapa. Sungguh karya penyelamatanmu nyata di dalam kehidupan kami. Kau memulihkan hubungan kami dengan Allah, sehingga kami layak kembali disebut sebagai anak-anak Allah. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas berkat yang Tuhan anugerahkan. Dan kami mohon kepadamu ya Bapa, karena Engkau menganugerahkan kekuatan bagi sekalian kami, sehingga dengan karya penyelamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami mampu menampilkan Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Kami mampu mengasihi sesama kami ya Bapa. Kami mampu menjadi pekerja-pekerja Allah, perpanjangan tangan Allah, akan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terpujilah namamu ya Bapa. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga membawa doa-doa kami Bapa. Kau berkati jemaatmu yang sekiranya pada saat ini dalam keadaan sakit karena cuaca yang tidak baik ya Bapa. Kau berikan kami kesembuhan yang sempurna. Demikian juga Bapa, orang tua kami yang mengalami kelemahan tubuh karena faktor usia, Kau berkati dengan penghiburan yang sejati, sehingga orang tua kami senantiasa dapat mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, penata layan, beserta keluarga kami semuanya ya Bapa.
yang mendukung pelayanan kami. Kau berkati sehingga kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami dalam pelayanan kami dengan hati yang penuh sukacita, hati bagai seorang hamba, dan kami mampu senantiasa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa yang surga, berkatilah aktivitas kami pada hari ini. Apapun pekerjaan kami, usaha dan karya yang akan kami lakukan, Tuhan berkati, dan kiranya kami mampu melaksanakan semua tugas tanggung jawab kami sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kasih Kristus dapat kami nyatakan di dalam interaksi kami bersama orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Bapa. Bapa, demikian ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang dapat disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.